Barudak, manga ini cantik banget. Cerita dibuka dengan Fokus. Oke, cerita dibuka dengan seorang nona yang sedang menginterogasi pelayannya. Coba katakan Hanayagi, kenapa semua kemeja pelayanmu selalu memperlihatkan seluruh dasimu? Aku rasa itu supaya orang lain lebih mudah mencengkrammu dari tengkuk. Hanayagi menjawab, Kikyo-sama, ini disebut kemeja keras. Dulu semua kemeja memiliki kerah tegak yang kaku, tetapi karena ujung kerahnya menekan leher dan terasa sakit, maka lahirlah desain dengan ujung yang dilipat seperti ini. Aku tidak meminta penjelasan remeh seperti itu. Aku bertanya, menurutmu, kenapa aku mencengkram lehermu? Hanayagi menjawab, saya tidak tahu. Hanayagi, kamu selingkuh ya? Saya tidak melakukan hal semacam itu. Kamu melakukannya. Beberapa hari lalu kamu menerima hadiah dari Yotsuhashi. Itu namanya selingkuh, pengkhianat. Dia hanya mengembalikan buku yang pernah saya pinjamkan. Lagi pula, Anda dan saya tidak memiliki hubungan romantis. Kikyo kesal. Tapi kamu tahu bagaimana perasaanku? Begitu katanya. Hanayagi 4 tahun lebih tua dari Kikyo. Sejak dia menjadi murid pelayan, Hanayagi selalu berada di sisi Kikyo. Ini Zenichiro Hanayagi saat usianya 12 tahun. Saya Zenichiro Hanayagi. Saya akan mengabdikan diri sepenuh hati dalam pekerjaan saya. Dan ini Kikyo Hodo saat usianya 8 tahun. Kikyo berkata, anak ini masih bocah, paling juga cepat menyerah. Hanayagi menjawab, bukankah Anda juga masih anak-anak? Bodoh. Di sini Kikyo langsung memecat Hanayagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Zen, segera meminta maaf. Tapi Hanagi malah berkata, Kaichiro-sama, Kikyo-sama juga manusia. Bukankah menahan diri untuk tidak berkata jujur justru akan lebih buruk baginya? Jika terus begini, dia akan menjadi orang yang kesepian. Untuk mencegah penderitaan itu, bukankah sudah menjadi tugas saya sebagai pelayan pribadi untuk memperlakukannya sebagai manusia? Kaichiro pelayan senior itu berbisik, bukan berarti kamu boleh menghina beliau. Jangan coba-coba mencari alasan. Sejak dulu, Kikyo selalu merasa ada jurang antara dirinya dan orang lain. Namun Hanayagi adalah satu-satunya orang yang bertindak seolah jurang itu tidak ada. Dia memperlakukan Kikyo setara. Sekarang Kikyo Hodo sudah berusia 17 tahun. Kikyo menceritakan Hanayagi kepada temannya. Kamu sudah mengatakannya sejuta kali. Kamu memberikan informasi tentang Hanayagi setiap hari tanpa henti. Sungguh buang-buang waktu mencintai seseorang yang berada di luar situasimu. Bukankah sudah waktunya kamu melihat kenyataan dan mengalihkan perhatianmu pada pria lain? Kikyo menjawab, aku bersama Hayanagi setiap hari. Apa aku punya waktu untuk melirik orang lain? Demi kesehatan mental dan hati Kikyo, temannya ini sampai menanyakan pesta yang akan diadakan di rumah salah satu teman mereka. Kikyo-san, apakah akhirnya kamu sedang mencari pasangan? Akan ada banyak pria di sana. Kikyo panik. Temannya mencoba untuk meyakinkan Kikyo. Coba saja dulu. Apa? Padahal aku berencana mengajak Hanayagi menonton film romantis hari ini. Ini bisa jadi kesempatan bagus untuk membuatnya cemburu. Mendadak Kikyo berubah pikiran. Dengan senang hati aku akan hadir. Pulang sekolah, Kikyo langsung memberitahu Hanayagi kalau dia diundang ke pesta teman sekelasnya. Kikyo meminta Hanayagi untuk mengantarkan dirinya dan membantunya berdandan. Di mobil, Kikyo berusaha membuat Hanayagi cemburu. Kudengar akan ada cukup banyak pria di sana. Katakan padaku Hanayagi, topik seperti apa yang biasanya disukai para pria? Mungkin percakapan seperti biasa. Kalau begitu, aku akan membicarakanmu sepanjang waktu. Tak perlu khawatir. Pria yang baik pasti akan menerimanya. Di dunia mana ada pria seperti itu? Aku cuma bercanda. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya seorang pria menyukaiku? Jika Anda menatap matanya dan mengatakan bahwa Anda menyukainya, kebanyakan pria akan langsung luluh di tangan Anda. Jangan bilang kamu sedang mengolokku. Dengan santai Hanayagi menjawab, buang saja pikiran itu. Saya menjawab dengan sungguh-sungguh. Sesuai perintah Kikyo, Hayanagi membantu majikannya berdandan. Kikyo membatin, inilah alasan kenapa aku suka berdandan. Hanayagi bertanya, apakah masih ada hal lain yang Anda inginkan? Kikyo langsung menjawab, kalau dia menginginkan cincin di jari manis tangan kirinya. Permintaan itu dituruti, tapi Hayanagi malah memasangkan cincin di jari kelingking Kikyo. Jika Anda tidak suka memakainya di jari kelingking,
Kenapa tidak dipindahkan sendiri? Dengan sedikit kesal, Kikyo menjawab, memindahkannya sendiri itu menyedihkan sekali. Hayanagi mengalihkan topik. Semua persiapan sudah selesai. Semoga Anda menikmati pestanya. Saya akan mengantarkan Anda ke tempat acara. Kikyo yang masih kesal berkata, sampai di sini saja tidak apa-apa. Siapa tahu malam ini aku menemukan pria untuk kunikahi. Kalau nanti kamu menyesal, semuanya sudah terlambat. Kikyo pergi meninggalkan Hanayagi. Dia bahkan tidak mencoba menghentikanku pergi. Cincinnya juga agak kebesaran. Mungkin aku memang harus menghadapi kenyataan, tapi harus bagaimana? Di acara memang banyak pria, tapi tidak ada yang bisa membuat jantung Kikyo berdebar. Saat sedang sendirian, tiba-tiba Kikyo dihampiri oleh seorang pria. Bolehkah saya duduk di sebelah Anda? Tanyanya sembari tersenyum. Kikyo mempersilahkan laki-laki itu untuk duduk di sampingnya. Saya merasa kita mungkin senasib. Sejak tadi Anda terus menyendiri di pesta ini. Saya datang bersama seorang teman, tapi saya juga tidak terlalu suka suasana seperti ini. Apa Anda datang bersama seseorang? Di sini Kikyo berbohong. Dia mengatakan kalau dirinya datang sendiri. Pria ini bertanya, apa yang membuat Anda memilih untuk datang? Kikyo mengatakan hal yang sejujurnya. Kalau kedatangannya untuk membuat orang yang dia suka memperhatikannya. Lelaki ini kembali bertanya, apa orang itu datang? Kikyo menjawab, tidak, dia bukan tipe yang mau datang ke pesta seperti ini. Saat ku bilang aku akan pergi, aku berharap dia akan cemburu. Padahal dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Jadi itu sebabnya Anda terlihat murung. Tebak pria itu. Ya, benar. Aku gagal mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadi kupikir lebih baik menyerah saja, dan setidaknya mendapatkan teman baru sebelum pulang. Pria di sampingnya terkekeh. Jadi bukan mencari cinta baru ya? Kalau tidak seorang pun yang menarik perhatian Anda, berarti Anda benar-benar sangat mencintainya. Dengan gembira Kikyo menjawab, aku sangat mencintainya. Itu bagus. Sekarang Kikyo merasa canggung. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Pria ini tersenyum lalu berkata, saya mendukung Anda. Kikyo baru sadar kalau mereka belum berkenalan. Pria ini bernama Izumi. Izumi mengajak Kikyo berteman. Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Hanayagi datang. Kedatangan Hanayagi tak lain untuk menjemput Kikyo pulang. Belum sempat mengucapkan perpisahan, Hanayagi langsung menarik tangan Kikyo. Kikyo membalikan badan, mengucap maaf dan terima kasih kepada Izumi. Ini bukan jam malamku kan? Kenapa kamu datang? Tanpa menoleh, Hanayagi menjawab, ayah Anda mengkhawatirkan Anda. Ayah, dia memang protektif. Kalau kamu sendiri, Hayanagi, apa kamu khawatir? Tentu saja, Anda adalah nona saya. Kikyo sedikit bersedih. Nona ya. Katakan padaku, Hanayagi, bagaimana cara agar kamu jatuh cinta padaku? Ucapan Kikyo ini seketika membuat mereka berhenti. Hanayagi menoleh, lalu menjawab, saya tidak bisa berkencan dengan nona saya sendiri. Kikyo bertanya, kalau begitu, setidaknya katakan bagaimana cara agar aku bisa menemukan cinta baru. Saya tidak bisa menjawab. Kenapa tidak? Menurut Anda kenapa? Sekarang jika boleh lancang bertanya, menurut Anda, kenapa saya begitu mengabdikan diri untuk melayani Anda? Kenapa Anda pikir saya selalu menghindari jawaban saat Anda menyatakan cinta pada saya? Menurut Anda, bagaimana perasaan saya saat mendandani Anda? Anda tidak tahu, kan? Tidak apa-apa. Setidaknya, bisakah Anda mengerti bahwa sangat tidak pantas bagi seorang pelayan bisa untuk merayu putri tunggal kepala konglomerat? Apalagi, dia masih siswi SMA. Mendengar ucapan Hanayagi membuat Kikyo terdiam. Hanayagi kembali melanjutkan ucapannya, berbisik tepat di telinga Kikyo. Kalau Anda mengerti, jangan selingkuh dari saya, bodoh. Kita pulang. Curang, 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 curang. Apa-apaan? Dia tidak mengatakannya dengan jelas. Kesal Kikyo di hatinya. Hanayagi, aku mencintaimu, ucap Kikyo sembari menggandeng tangan Hanayagi. Hanayagi menjawab, saya tahu. Itu dia chapter 1 dari cerita cinta antara Nona dan pelayannya. Judul manga ini Oshiete Shitsuji-kun dengan genre shoujo romance comedy, slice of life, dan school life.